Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wa syaril harami wal halali ala nabi mustafa tihami. Hadirin hadirat ibadallah rahimakumullah, para ulama, para kiai, para asatidz yang saya hormati, Kiai Haji Nursasi, Kiai Haji Mustafa, dan juga banyak kiai-kiai yang hadir pada pagi hari ini menambah keberkahan kita punya majlis. Masya Allah, Masya Allah, Masjid Al-Murtada ya, dan di bawah pimpinan Ustadz Zulkarnain yang sama-sama kita hormati. Hadirin berbahagia, kita bersyukur pada Allah. Allah memberikan keringanan langkah kaki kita menuju ke tempat kebaikan, majlis taklim ya, suatu kumpul di mana kebaikan-kebaikan dengan langkah yang satu, majlis taklim itu afullah, ampunan Allah, remote kita di tangan Allah untuk menuju hal-hal ke surganya. Semua makhluk yang ada memintakan ampun bagi thalibul ilm. Mahal nih kita nih ya, mahal. Ini lebih baik daripada zikir, lebih baik daripada hal-hal lain. Hadir majlis taklim, karena dengan dengan ilmu itulah kita dapat. Man aradad dunya fa'alai bil ilm. Barang siapa yang ingin sukses di dunia, tidak ada jalan lain kecuali dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alai bil ilm. Barang siapa yang ingin sukses akhirat, tidak jalan lain kecuali dengan ilmu. Ya, investasi terbaik ilmu sebetulnya, bukan hal lain. Harta akan habis, semua akan ya sirna, habis. Oleh ilmu yang akan memperbaiki kita punya keadaan ya, makanya di dalam mencari ilmu ada 3 hal. Pertama mencari ilmu, kedua mengamalkannya, ketiga mengajarkannya kepada yang lain. 3: mencari ilmu, mengamalkan, dan mengajarkan kepada yang lain. Kita ini kebanyakan sampai 2 aja ya, cari ngamalin gitu kan, dilupa ada satu lagi, apa itu? Mengajarkannya. Aneh kan bukan ustadz, emang itu nggak punya bini, nggak punya keluarga ya. Nah, keluarga kita, apa yang kita dapat dari pengajian tularkan untuk kepada anak kita, kepada bini kita ya. Jangan kita masuk kena pasal nanti, apa itu? Katimul ilmi mal'unun. Kalau kita sembunyikan ilmu, kita akan dilaknat. Nauzubillah min zalik. Ini kebanyakan ya gitu. Jangan mengandalkan bersender, ada ustadz ini, ada kiai ini, jangan. Karena setiap pribadi muslim itu penyuluh, setiap pribadi muslim itu dai, penganjur ya, mengajak. Dia mau pakai nggak pakai urusan Allah. Wa ma ana ilal balag, kata Nabi, saya hanya menyampaikan aja. Ini pakai nggak pakai dengan hidayah dari Allah. Itu kita nggak bisa memaksakan seorang ya untuk mengamalkan apa yang kita dauh, apa yang kita ajarkan, tidak, hanya menyampaikan aja gitu ya. Ini alhamdulillah Masjid Al-Murtada, masya Allah. Ini sebetulnya aneh kembali ke habitat aneh di sini nih. Aneh sering mampir di sini nih, sederhana ya. Aneh sering mampir di sini. Suka kadang-kadang rebah-rebahan di situ, kadang-kadang itu siang-siang gitu kan. Dari mana-mana aneh suka mampir. Ini masjid luar biasa. Al-Murtada ya. Ahlan wa sahlan, welcome ya. Selamat datang di kelompok apa nih? Kelompok Intisom gitu kan. Masya Allah, jamaah luar biasa, ibu-ibu ya. Masya Allah. Jangan hari ini aja ibu-ibu ya, terus kelanjutan. Dan kalau perlu kita pergi juga tuh, yang mana yang gerian-gerian di mana-mana kan masih dekat gitu.
pasang niat yang baik, ya, niatnya aja juga pahala begitu. Tapi jangan niat mulu, pergi kagak niat aja baca ini. Telen lagi gitu ya. Nah, Masya Allah al-murtada ya. Kalau ingin melihat keimanan orang di sekeliling masjid, lihat aja masjidnya keren nggak tuh ya, toiletnya apanya kalau bagus, nah itulah keimanan sekeliling situ, tebal-tebal ya, melihatin. Kalau kusam gimana ya kayak gitu juga. Nah ini kita alhamdulillah, karena ini masjid pinggir jalan, tempat persinggahan orang, garda terdepan daripada Tanjung Barat, Lenteng Agung ya, Tanjung Barat ya, Tanjung Barat ya, itu memang harus baik untuk menservis. Ini ada Islam itu ya'lu wa la yula alaih, kita harus kedepankan ya. Dengan hal-hal ini orang akan menarik praktek-praktek Islam adanya di sini, gitu kan. Ini dakwah bil hal afsah minal dakwahil magal. Ya, dakwah dengan apa, keadaan fisik bagus itu lebih ini ya, lebih bagus daripada dengan lisan. Kita lihat baik ini orang tertarik. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Masaih hibat yang bawa ya, halaman di kita ini 105. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Makalah ke-12. Qila qala al-mu'allif rahimakumullah wa adaman afabi wa barakati ulumi wa bikum fid darin amin radhiyallahu ankum qala radhiyallahu anhu. Qila awhallahu ta'ala ila nabi minal anbiya min bani Israil wa qala sumtuka 'anil batil li saumun wa hifdzukal jawarih 'anil maharim li salatun wa iyasuka anil khalqi li sadaqatun wa kaffukal adza anil muslimin li jihadun. Ya, ini Allah mewahyukan kepada Nabi di antara nabi-nabi Bani Israel dengan ucapan seperti ini ya, gitu. Apa dikatakan? Diamnya kamu dari kebatilan karena aku sama dengan berpuasa. Diamnya kita kepada kebatilan, hal-hal yang batil, kita protek diri kita untuk tidak mengerjakan yang batil, ya, itu harga apa nih? Sholat, puasa, sama dengan kita berpuasa ya. Sumtuka 'anil batil lis saumun, dianggap berpuasa kita besar pahalanya, padahal kita merokok ya kan, makan nasi goreng macam-macam gitu kan. Nah, tapi kita apa, nahan diri kita untuk perbuatan hal yang batil, kita dianggap berpuasa. Itu jadi pahala puasa kita raih bukan lantaran kita dari sahur aja, dari imsak sampai maghrib ya, sama pahalanya itu dengan apa? Dengan kita menahan diri kita untuk berbuat batil yang bertentangan dengan agama, gitu ya. Karena ini merusak kebatilan itu yang mengandung di dalamnya itu kemaksiatan, kebatilan bisa merusak segalanya. Bukan merusak apa namanya mengenai keharaman apa, bukan itu saja, merusak daripada ekosistem yang ada, suasana dunia ini rusak gara-gara kebatilan, gara-gara kemaksiatan ya. Bukan kita merambah hutan sembarangan, bukan itu saja bisa merusak. Apa namanya, di kali kita buang sampah sembarangan, bukan itu saja. Dari kemaksiatan kita juga bisa merusak segalanya. Ini yang nggak kelihatan, gitu. Dhaharal fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aydin nas. Ulah kita jadi kemaksiatan bisa
memanggil, bisa ngulapin. Ngerti nggak ngulapin, ibu-ibu? Ngulapin, orang ngulapin gini-gini. Kemaksiatan kita bisa memanggil, bisa ngulapin tuh agar turun bala. Bala itu adalah merupakan teguran, ya bukan azab. Bala yang datang pada kaum muslimin itu teguran. Kenikmatan yang datang kepada orang muslim itu merupakan hikmah, bukan jaza. Jaza itu nanti, ya di mana? Di akhirat, darul jaza, negeri balasan nanti di sana. Di sini nggak ada jaza, hanya hikmah. Kita pintar sehingga kita ekonomi lebih tinggi, ada mobil ini banyak yang kita miliki, itu hikmah. Nah, penyakit yang juga problem yang ada pada kita itu sebenarnya bukan suatu siksaan. Orang kafir itu siksaan bagi dia, ya, problem, sakit, kehilangan, bagi itu siksaan. Kalau kita bukan, teguran, ditegur, ya. Ini orang ini muslim nih jarang zikir nih, ditegur, dikasih shock terapi kejut, astagfirullah, kita sakit dikit meriang baru ngucapin astagfirullah. Kemarin kemana aja kemarin pas nempel koyok di sini, astagfirullah, ya baru mesti dari kemarin dia ngapain istighfar. Akhirnya apakah dengan cara begitu Allah memberikan kita kita rajin istighfar dengan cara begitu? Jangan dong, jangan begitu. Ta'arab ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Itu ta'arab, kenal sama Allah, minta sama Allah, selalu dekat pada, ya, firraha, di dalam kelapangan, kondisi normal. Kita banyak berdoa, baca wirid, baca Quran, selawat karena normal. Nanti ketika kita kepepet, nah gitu ya, kita sakit apapun, gitu, Allah nama kita, ada bantuan dari Allah. Ya, ini mau kepepet doangan sih, tangannya tinggi bener, mau kepepet tangan kepepet baru dia ngapain? Kata malaikat, geleng-geleng lu emang kemarin kemana aja? Justru ketika lagi raha, lagi lapang, kondisi normal, di situ mahalnya. Nanti Allah tahu. Itu. Ini orang segitu sih. Ya ada keperluannya aja baru. Gitu. Ini sama juga sama kita nih. Ada keperluannya aja baru. Gitu kan? Ya. Ketika nggak perlu, nggak datang sama kita. Perlu mana aja kemarin kan begitu kan? Gitu. Jangan. Itu. Ya. Silaturahim dan sebagainya. Kita harus sabar. Harus datangin, kunjungin teman-teman kita. Jangan ketika perlu baru datang. Nah ini tidak bisa. Allah pun begitu. Gitu. Ta'arab ilallah firraha ya'rifka bisyiddah. Begitu. Nah ini. Jadi kebatilan ini memang luar biasa. Makanya kalau kita nahan diri kita untuk berbuat batil, pahalanya itu seperti orang berpuasa. Itu. Nah, kemudian apa dibilang lagi? Wa hifzukal jawarih anil maharim li salatun. Wa hifzuka, kita menjaga jawarih kita, ya. Jawarih itu kita punya tangan, organ tubuh kita ini, ya, tangan, kaki, mata, lidah, kita jaga begitu, ya, dari hal-hal yang haram. Mata kita jaga dari hal-hal yang haram, tangan kita jaga dari berbuat hal-hal yang haram, begitu ya. Kaki kita spesial menuju tempat-tempat yang baik-baik, yang Allah redha. Nah itu nih hafiz, menjaga, begitu ya. Li sholatun, itu bagaikan kita melaksanakan sholat. Itu ya, organ tubuh kita ini, tangan, kaki, telinga, kita jaga hal-hal yang haram, yang Allah haramkan. Dianggap kita itu pahalanya pahala sholat luar biasa begitu. Dan diamnya kita hal-hal yang haram itu juga pahala, ya gitu kan.
Karena haram itu dilakukan berdosa, ditinggalkan ya pahala meninggalkan. Kita mendapatkan pahala daripada nggak minum khamar. Karena kalau minum khamar berarti apa namanya? Dosa. Kita tinggalkan juga merupakan pahala. Itu ya itu. Kita tahu hukum khamar haram itu merupakan hidayah dari Allah, meninggalkannya taufik dari Allah. Ada beda itu ya, beda ya. Taufik, apa itu taufik? Al-qudratu 'alal fi'li ta'ah, kemampuan untuk berbuat taat ya. Kita ngaji lalu ada beberapa hukum yang kita dengar, ini haram, ini halal, itu namanya hidayatul ilmi, hidayah ilmu. Setelah kita praktekkan, kemampuan dari mana tuh kita praktekkan kemampuan ilmu itu? Dari hidayah Allah, dari taufik Allah. Ini makanya taufik mahal, itu mahal ya. Ada orang ilmunya banyak tapi masya Allah ini nggak praktekkan ilmu ya, karena Allah nggak kasih dia. Begitu, Allah nggak kasih dia. Cara Allah untuk bikin halak kepada manusia, cara Allah untuk menghancurkan manusia, dia dikasih ilmu tapi dia cegah untuk mengamalkan. Dia hadir majlis taklim, cuman Allah cegah dia untuk mengamalkan. Bisa begitu. Dia bergaul sama orang soleh tapi dia tidak mengambil, nggak mengamati gerak-gerik orang soleh, kecakapannya ibadah. Berarti Allah menghalak, Allah menghancurkan dia itu dengan seperti itu. Ada gitu. Ngaji rajin, sembahyang rajin, tapi nggak ada dampaknya dalam kehidupan. Itu berarti Allah menghendaki dia itu halak. Apa halak? Halak pakai H besar, kehancuran. Nah kita pegang data kita nih, gue bagaimana nih? Gue tahajud sering tapi kok begitu aja kan ya? Nah berarti ada apa-apanya nih, intinya baik-baik ya. Allah memberikan kita nama baik di dalam dunia ini karena sering tahajud, sering mengunjung, tapi akhirnya bagaimana? Karena di Lauhul Mahfuz sudah tercatat bahwa ente memang penghuninya di sana ente. Ya, berhubung ente kelihatan baik-baik aja, cuma nggak ada ikhlas di sini. Nah, nggak ada ikhlas juga itu termasuk settingan Allah. Ibadah macam ini, sholat tahajud macam, tapi nggak ikhlas. Nah, itu berarti ente halak. Baik-baik itu, masya Allah. Aneh kalau lagi mutola'ah tuh, oh iya benar. Ya. Jadi semua orang sudah sudah disetting oleh Allah untuk penghuni surga, penghuni neraka. Tapi kelihatannya kok dia kan penghuni neraka nanti. Kok dia baik orang soleh kelihatannya soleh, tapi tempatnya di neraka. Bagaimana caranya itu? Gitu men. Baik ente. Ini orang nih ahli surga, cuman kok dikit bener nih, ibadahnya dikit. Apa dikasih dia tuh sakit macam-macam. Karena derajat yang tinggi nggak kecandak dengan pahala media. Orangnya malas benar gitu kan. Kita mau kecandak pahala kita di surga dengan hal-hal yang nggak enak. Enggak dong ya. Jangan. Itu. Banyak-banyak minta baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, kelembutan. Ya Latif alam yazal untuk bina bimana innaka latiful lam tazal untuk bina wa Latif al atas. Baca itu ya Latif gitu. Imam Ghazali dibaca Allahumma inna nas'aluka lutfa bima jarat bihil maqadir. Itu Imam Ghazali dibaca 129. Allahumma inna nas'aluka lutfa bima jarat bihil maqadir. Ya Allah, aku minta lutuf, kelembutan apa yang akan terjadi dalam takdirmu ya Allah. Bima jarat, apa yang terjadi pada takdirmu. Memang kita dapat celakaan, cuman lutuf dirubah oleh Allah dengan kelembutan. Oh penting itu ya, sesuai hurufnya baca itu jumlah 129. Ya Latif, ya Latif, ya Latif.
Ada kan ya? Ya Latif alam ya ya. Itu baca. Yang lazimin Latif tuh Al-Atas, Al-Haddad. Ya. Ratib zaman Nabi nggak ada, emang kagak ada zaman Nabi ratib, ngomongnya enak aja deh. Apa yang nggak ada zaman Nabi kenapa ya orang lalu peyang begitu kasih tahu aja, apaan ada aja, iya kan? Memang harus ada zaman Nabi. Enggak, ratib itu rangkuman daripada hadis-hadis, rangkuman daripada wirid-wirid yang para sahabat, para Nabi lakukan, dihimpun jadi namanya ratib ya. Ratib Al-Haddad, Al-Atas, ada hizib bahar macam-macam. Baca tuh, jangan sombong diri kita. Itu berarti kalau kita baca berarti kita tawaduk berarti. Itu kalau meninggalkan itu berarti ada kecongkakan dalam diri kita, nggak perlu baca-bacaan. Oh, nggak bisa begitu. Ini jiwa kita ini ada wirid yang kita baca, ada zikir yang kita selalu kita lantunkan di dalam hati kita. Kalau nggak kosong kita, setan bisa masuk. Ya, setan bisa masuk. Baca itu, kita baca. Nah ini ya, kemaksiatan sangat biasa kalau turun. Kita minta ya Allah Latif ya Allah. Ya, ada kisah orang bertetangga ya, dia pengen anaknya itu berjilbab, pengen anaknya pakai jilbab. Tetangga yang satu susah bener dikasih tahu, nah berjilbab kamu kan muslimah, enggak gini Allah. Dikasih tahu jelepat, ngerti nggak? Tahu nggak jelepat tuh? Jelepat tuh kalau kayu diapain tuh? Bentar ya, nggak mau aja begitu deh. Didoa deh, ya Allah, bagaimana kayak caranya supaya anak saya ini pakai jilbab, ya Allah, begitu. Akhirnya anaknya tabrakan, geger otak, rambutnya dibotakin, pakai jilbab akhirnya dia dengan cara begitu. Apa dengan cara begitu? Yang satu enggak, ya Allah, dengan latif kamu ya Allah, dengan kelembutan kamu ya Allah, anak saya biar pakai jilbabnya, gimana caranya? Akhirnya anaknya dipersunting sama ustadz, dinasehatin pakai jilbab, artinya enakan mana coba? Ujung-ujungnya pakai jilbab, cuma prosedurnya lain kan. Satu prosedur lewat tabrakan, satu lagi lewat dipersuntik sama ustaz. Enakan mana? Nah, Latif nih, ini namanya Latif ya Latif ya Latif, baca itu. Jangan anggap remeh nih. Ya, Asmaul Husna itu juga harus ada seperti itu. Enak aja ya Allah, yang penting ada perubahan lewat apa ntar nggak kuat kita nggak kuat bala Allah, kita nggak kuat, pedih, sakit. Nabi apa tuh yang mau digergaji, teriak dia, awas sekali lagi aja gua hapus, gua delete nama ini dari pihak kenabian karena dia merasa sakit. Nah, siksa itu sakit, kita nggak kuat gitu, minta ya lalu apapun kita. Jadi wahifdzukal jawarih anil maharim li salatun, ya gitu ya. Wa iyasuka anil khalqi li sadaqah, dan putus harapan kamu dari makhluk, tidak mengharapkan bantuan pahalanya sebagai pahala sedekah. Ya, kita tidak menggantungkan kepada seseorang. Putus harapan, kita tidak menggantungkan. Kita hanya menggantungkan kepada Allah. Apa orang? Pada Allah yang Maha Razzaq, yang Maha Pemberi rizki. Gitu. Karena menggantungkan kepada makhluk, dia itu makhluk, kita makhluk. Bahru kan asalnya nggak ada, betul ya? Gitu. Ini yang hadir nih 150 tahun yang lalu ada nggak deh bapak-bapak? Nggak ada kan? Ya, sekarang ada kan? Nanti nggak ada lagi. Oh enggak, harus ada. Resiko hidup ya mati. Jelas ya?
pasti kita nggak ada lagi nanti. Begitu, mau nggak mau, suka nggak suka, begitu. Nah ini, ya, bahwa kita ini, masa kita menggantungkan diri kita kepada yang hidup, enggak dong. Ya. Kita ini nol nih, kita semuanya nol, angka nol kita nih. Kalau kita bersender kepada angka nol juga. Di depan nol ada 1, nol juga kan? Betul kan? Di depan nol ada 2, berapa? Nol juga kan? Ini nol, ini 2, nol juga. Allah 1. Di depan 1 angka 2 ada berapa ya? 12 kan? Nah berkembang dia 12, 13, 14 berkembang karena di depannya 1. Kalau di depannya 0 juga. Nah kita bersender kepada teman kita, makhluk dia baru ya 0 juga. Paham nih secara matematik ya? Bapak matematiknya berapa raportnya dulu pada sih? Kopiannya mana kopiannya? Aneh ngopi dulu ya, ngantuk juga nih. Murtada, masya Allah, keren nih masjid Pak. Ya. Masya Allah, masya Allah. Ya, jelas ya. Jadi kita jangan bersender pada manusia. Begitu. Gina aninas namanya. Merasa cukup, terkaya kita daripada orang lain. Gitu. Cuman kita minta sama Allah, nanti Allah, rezeki Allah itu turun lewat tangan dia. Bukan berarti kita ini media, bukan. Ya, rezeki kita lewat tangan dia, bukan dari dia. Kita bukan bersender sama dia, tetap kita bersender pada Allah, cuman lewat dia. Karena nggak mungkin kita sendirian. Gitu. Alam yang sudah ciptakan komplit ini, untuk berjalannya itu kan dengan ada interaksi dengan manusia, kerjasama manusia dengan orang nggak bisa. Allah ciptakan serba dua-dua, ada mati, ada kelahiran, ada alim, ada jahil, ada siang, ada malam. Itu kan semua merujuk kepada apa? Bukan Allah tinggalin, alamnya bergerak dengan sendiri dengan sunnatullah yang diciptakan. Ini sunnatullah ini yang berperan di dalam kehidupan ini. Allah udah ngeliatin aja. Kalau jam tuh diputar-putar, ditinggalin, muter sendiri kan dia. Nah, awalnya udah diapain? Diputar. Ada dulu jam yang pakai diputar gitu kan? Nah, jalan deh. Allah ciptakan perangkatnya, tek semuanya ya. Nah, dengan kebutuhan ini akhirnya bergerak ekonomi. Adanya keinginan, adanya syahwat, tergerak orang untuk menikah. Gitu kan? Ada yang lapar, bergerak, butuhkan seluruh ekonomi. Begitu jalan. Nah kita ini masuk sosial, masuk makhluk sosial, makhluk yang berhubungan dengan yang lain. Nah ini kita butuh ini. Siapa nih yang bikin? Pabrik. Ini aja nih berapa mata, berapa ribu mata yang nggak tidur, yang nggak ngantuk. Pabriknya gini kan, semuanya nih buatan orang, bukan kita kan, betul ya? Nah, ini berarti ada interaksi dengan kita, kasih Allah. Makanya hidup jangan sendirian, jangan menyendiri. Kalau kita berinteraksi dengan lain, pahalanya lebih tinggi daripada orang menyendiri. Menyendiri itu nggak ada pahalanya kalau memang dia nggak ada plus minusnya di situ. Kapan kita harus sendirian, bertahanus, berdialog dengan Tuhan? Kapan kita berinteraksi sosial, bekerja sama dengan orang itu? Justru ujian-ujian bagi orang yang bekerja sama dengan manusia itu mengandung pahala. Kalau dia nggak berkawan, bagaimana dia? Pahala yang diberikan kepada kejahatan, hasad, ini nggak ada hasad. Orang soleh itu baik, muslih itu baik. Nabi di Mekah waktu itu Al-Amin, orang banyak cintai sama dia. Tapi ketika diangkat menjadi Rasul, pendakwah, orang benci sama dia. Jadi pendai itu lebih banyak musuhnya daripada orang soleh. Orang sendiri, ya kan?
Inti jadi orang baik gampang, diem aja di rumah, nggak nyakitin tetangga, ngapa, baik inti, baik. Tapi musyrik yang ngajak mereka itu yang ada musuhnya. Nabi diangkat, itulah musuhnya timbul. Ketika dia sendiri, apa julukannya? Nah, Al-Amin. Jelas ya? Jelas. Gitu. Mungkin orang banyak yang dengki sama kita, mungkin hebat kita. Nggak mungkin orang biasa aja orang dengki sama kita, nggak ada. Orang dengki sama kita itu berarti kita orang hebat. Diamati kita gerak-gerik kita, karena orang dengki sama dia. Jelas ya? Inti baru berkibar kalau ada orang dengki sama dia. Kalau nggak ada orang dengki nggak berkibar gimana? Jelas ya? Nah ini, itu sudah apa namanya, misi-misi mission, apa namanya, misi-misi Rasul, gitu. Ya, masya Allah, ya. Wa iya suka anil khalqi sodako, ya, gitu. Putus harapan kamu dengan makhluk, tidak mengharapkan bantuan orang lain, karena aku sama dengan pahala sodako. Sodakoh itu tetap bala, kita bersodakoh. Ibu-ibu bersodakoh, ya, jangan loket lewat dimin aja begitu kan. Loket sebelum nyampe ke kita ngomong deh, loket tuh ngomong tuh, ya berapa gue dikasih berapa. Dia ngomong jalan tek di masjid di mana-mana juga gitu kan. Iya. Nah, jangan nungguin kaya sodako. Itu sodako yang menjadikan kuburan kita itu terang, sodako. Ya, yang menjadikan kuburan kita luas itu kita bersilaturahim. Kalau kita banyak-banyak baca Al-Quran, Quran menjelma sosok yang ganteng yang nemenin kita ketika datang munkar nakir. Kalau kita baca Quran, kita lazimin baca surat Tabarak, itu kita akan selamat daripada ahwal, huru hara, daripada barzakh dalam kubur. Itu ada amalan-amalan memang yang membuat kita nyaman dalam kubur kita ini. Kalau enggak ya begitu. Ya, baca surat Tabarak, banyak baca Al-Quran, sodako, silaturahim. Ya, itu membuat kita kenyamanan nanti di alam barzakh kita. Ya, begitu. Bersedekah, ya, begitu. Wa kafukal adza anil muslimin li jihad, begitu. Terpeliharanya kamu dari perbuatan dapat menyakiti sesama muslim, karena aku, ya, sama dengan pahala jihad. Terpeliharanya, ya, kamu dari perbuatan yang dapat menyakiti hati sesama muslim, ya, demi aku sama dengan pahala jihad. Kita pelihara deh kita untuk tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti tetangga kita, tidak menyakiti guru kita, tidak menyakiti istri kita, tidak menyakiti suami kita. Itu pahalanya pahala jihad, ibu-ibu, pahala jihad tuh. Kita nggak harus pergi ke Palestina sana, ke Rohingya sana. Cukup kita tidak menyakiti orang lain juga ada pahalanya jihad. Gitu. Ya. Itu. Nah ini. Yang sifatnya sifat duniawi, bendawi dan sebagainya. Ya. Kita pelihara, tidak menyakiti orang lain. Itu jihad udah. Jadi makna jihad luas. Begitu. Kenapa? Karena kita mengekang kita punya hawa nafsu. Kata Nabi apa? Raja'na minal jihadil akbar ila jihadil raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Tuh. Baru aja kita kembali dari jihad yang kecil kita menuju jihad yang besar. Apa jihad yang besar? Melawan hawa nafsu. Nah, melawan hawa nafsu itu juga apa namanya? Mencegah kita ini menyakiti orang lain. Itu yang berat. Gitu. Menyakiti orang tuanya, menyakiti ibunya, menyakiti sesama teman. Jangan. Ya.
Ini menyakiti ini ada dua nih. Ada menyakiti lewat lisan, secara lisan, ngatain orang, fitnah orang, bikin surat kaleng. Tahu nggak surat kaleng? Dulu surat kaleng, sekarang SMS namanya tuh, WA kali ya. Dulu ya, dulu tuh bikin surat kaleng, menyakiti. Ya. Ini lidah, walaupun dia nggak bertulang itu sasarannya, dahsyat. Ada 2 ujung yang bahaya, 3 ujung bahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu catat ya, ada 3 ujung bahaya nih. Ujung lidah, ujung pena, sama ujung satu lagi. Laki-laki tahu tuh ujung satu lagi. Paham ya? Anda nggak bisa jelasin lagi. Minta aja sama Ustaz yang udah paham tuh. Ini menyakiti lewat lidah. Bahaya. Kena lidah itu menyakiti, yang disakitinya hati, bukan fisik. Hati ini bergerak, segala sesuatu awalnya dari hati. Begitu. Kalau hatinya itu suasananya galau, suasananya stres, ya, nggak enak batinnya. Lantaran ada suara yang mengatakan dia itu begini, difitnah, berubah hati kita. Semula kita bercahaya, enak, happy. Ketika datang satu fitnahan yang keluar dari mulut orang yang nggak bertanggung jawab, kita berubah. Ya Allah, ana dikata gitu. Ya Allah, ana difitnah. Itu hati. Ya, itu. Nah ini, jangan sampai menyakiti. Lebih menyakiti hatinya. Azari, hatinya lebih bahaya lagi dibanding menyakiti zahir. Jelas ya? Nah, menyakiti azza terhadap hati itu kerjaan lidah, bukan pedang, bukan silet, bukan belati, bukan. Ya kalau kena ujung belati kasih obat merah, kasih betadin, selesai, kholas. Tapi kalau ke lidah, berbulan-bulan tuh, bertahun-tahun. Akibatnya gua nggak akan injak rumah lu. Wah, begitu ngomong. Akibat apa tuh? Kata-kata. Iya, kan gitu. Semula orang gemuk, pas dipitnah kurus, 2 bulan kurus dia, mikirin kan, ya Allah, kurang nafsu makan akhirnya. Karena hati nggak enak, kurang nafsu makan. Nah itu, iya kan? Betul nggak? Ini batin kita merefleksi kemana-mana jadinya, kurang nafsu makan, rasanya nggak enak. Begitu. Makanya doa khotam Quran, doa habis baca Quran tuh arahnya ke sana tuh, arahnya ke sana. Iya, jelas ya. Gitu. Hati jaga baik-baik. Ya. Kalau kita mengamalkan yang ini nih, kita diam, kita Allah cinta sama kita, Allah cinta sama kita, orang-orang cinta juga sama kita. Ridon nas ghayatun la tudrok. Mencari redho orang itu satu cita-cita yang nggak mungkin didapat. Tetapi kalau kita minta redhonya Allah, yang lain cinta sama kita. Betul ya? Tuh. Nggak usah begitu. Ya. Hadirin, ini saja yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Jadwal sini kapan lagi nih? Masih lama kak? Nah orang saya ngikutin sama jadinya, ya biar ketemu saya lagi kan gitu nah, gitu maksudnya royok-royok, nanti gak royok-royok. Ya anak ikan lele itu royok-royok gitu, bagus. Itu syiar Islam juga ya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in dan shiratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على اللظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجهدا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى تصل صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.